Bu, saya lagi pengen renovin rumah ibu, boleh nggak? Ah. Ah. Oke, turun. Pon ulang. 3, 2, 1. Jadi hari ini kita nggak modifin motor, tapi kita mau renovasi rumah Ibu Evi. Inilah kondisinya di depan seperti ini. Dan nggak pakai lama, langsung kita gedor rumahnya dan ketemu sama Bu Evi. Ayo, halo. Assalamualaikum. Salam. Halo Ibu, apa kabar? Nama saya Bu Evi Yatnawati, Padang Bukit Tinggi. Kalau di sini udah 30 tahunan. Tahun ke sini tahun 87-an, ikut saudara di Selipi. Nikah umur 25. Kerja di konveksi, habis itu kerja di Ramayana, Cililitan ada 6 bulan. Bu, saya lagi pengen renovin rumah Ibu, boleh nggak? Boleh. Boleh, benar. Mimpi apa aku? Kondisinya seperti apa Bu dalam izin Bu? Bu izin Bu ya? Ya, masih Oh, begini Bu ya. Di sini siapa yang tinggal Bu? ibu sama anak. Oh, ibu sama anak. Ibu sama anak. Oh, kondisinya nggak ada plafon ya Bu ya? Ada, ya beginilah keadaannya. Bocor ya ditampung pakai baskom. Oh, bocor, sering bocor Bu ya? Bocor itu di kamar tamu. Di sini? Masya Allah. Berarti kondisinya, maaf, ini berarti kasurnya di sini Bu ya? Terus kalau misalkan ada saudara nginap atau teman anak yang nginap gimana Bu? Di sini ini bawahnya apa nih Bu? Izin Bu ya, saya lihat Bu ya. Oh, langsung gini. Yang suka mancing siapa Bu? Anak saya yang Anaknya suka mancing? Oh. kadang-kadang mancing yang hilang-hilang sampai kali dia. Tapi kalau mata pencaharian gimana Bu? Ibu maksudnya kerja apa gimana Bu? Izin. Saya mau dagang ST Pak. ST? Di mana? Di Curug Topi. Curug Topi. Itu di mana Bu? Dekat sini Bu ya? Ah, inilah kita bakal renovasiin rumah Ibu dalam waktu 7 hari Bu ya. Aman Bu ya? Alhamdulillah kita dikasih izin sama Ibu. Nggak boleh sedih, harus bahagia. Terus kamar mandinya di mana Bu? Oh ini. Oke, ini kamar mandinya. Izin Bu ya. Ya semua di sini buang air kecil besar, mandi semua di sini ya. Ya beginilah kondisinya guys. Kita harus gaspol karena kita nggak punya waktu yang banyak. Kita cuma punya waktu 7 hari untuk merenov rumah Ibu ya. Tapi kalau misalkan dari bayangan ini memang harus dibongkar total. Oke, nggak usah pakai lama, langsung kita keluarin barang-barang Ibu ya. Let's go. Jadi udah siap kita gaspol rumahnya Bu Evi? Siap, Bang Bule. Oke, sedikit cerita aku mau kasih tahu, kita waktunya cuma 1 minggu. Dari rumahnya yang bentuknya seperti ini, kamar mandi yang bentuknya seperti itu, kita harus bangun, kita harus robohin total. Habis itu kita bangun dari nol biar lebih layak buat ditinggalin sama Bu Evi sama anaknya, sama suaminya. Oke? Oke. Berarti hari pertama kita tugasnya ngapain? Kita bongkar-bongkar total rumahnya. Habis itu kita belanja. Belanja barang. Oke, belanja barang karena banyak banget yang harus kita belanja, dari pasir lah, semen, plafon lah, keramik lah, dan lain-lainnya. Dan itu juga WC-nya juga jongkok. Kita insya Allah kita mau jadiin duduk ya. Oke? Nggak usah pakai lama, langsung kita mulai. Let's go. Baiklah, semangat ya. Hati-hati kelistrikannya ya guys. Jangan sampai ada yang kesetrum. Mejanya kita keluarin dulu. Wah, jujur guys, ini panasnya pol. Nanti kita harus pikirin. Mungkin nanti kita akan taruh jendela di sebelah sini yang bisa dibuka. Dan mungkin kita akan rubah, kalau dari planning gua sendiri, gue pengen rubah pintunya itu tidak dari depan situ, tapi melainkan dari tembok ini. Dan ada jendela juga, jadi ada halaman depan bisa kepake sebagai ruang tamunya. Jadi memanjang ke belakang. Oke, ini bagian yang paling penting. Kita dulu, yuk. Wah, debunya. Ini kalau misalkan kalian lihat, ini adalah tembelan biar tidak ada bocor seperti ini. Nah, karena gue yakin banget banyak banget curutnya di sini. Ya, simpan bang, siapa tahu nanti bisa dikiloin. Dagang ST Solo, oporan dari orang. Tadinya kerja sama orang, ya karena dia udah nggak ini lagi. Jadi gerobaknya dijual ke saya beli, saya cicil. Semalam dapat 80.000, kemarin malam dapat 70.000. Yang bayar kontrakannya aja nggak dapat. Ini kita
sudah bongkar total semua. Dan juga kasih support. Stroke udah 4 tahun. Awalnya dia pulang narik angkot. Tuh tahunnya badannya lemah sebelah pulang. Nggak tahu mau bawa ke rumah sakit. Ya namanya kita dibilang nggak punya duit, ya ada membuat makan doang. Kemarin kita habis rubuhin rumah Bu Evi, sekarang kita lanjut lagi pengerjaannya karena prosesnya masih panjang banget. Yang pertama kita harus lakuin adalah hancurin beberapa tembok karena kita mau manfaatin bagian depannya, karena kita mau jadiin halaman depan biar nyaman nanti masuk ke dalam rumahnya lewat bagian depan yang kemarin itu menjadi gudang seperti ini. Tadi tukangnya sudah bongkar bagian sininya, yang dimana ini bakal nanti jadi pintu masuk. Jadi nanti pintu masuk ke dalam kamar mandinya itu melalui rumahnya, bukan kayak kemarin melalui luar. Pintu masuknya akan seperti ini, lewat sini. Ya, prosesnya lumayan panjang. Belum lagi nanti kita mau isiin jendela lah dan lain-lainnya. Belum lagi isiannya. Wah, banyak deh pokoknya. Kita mau bangun rangkanya, habis itu baru kita lanjut belanja. Ikutin terus. Bapaknya dulu dagang kancing baju, petak 9 gelodok, barang Korea. Ya, habis itu digusur, nggak bisa dagang, menyewa tempatnya mahal. Ada saudara punya angkot, yang ngikutin bawa angkot saudaranya. Bu, ini bapak nggak bisa pulang nih, badannya lemah sebelah, katanya gitu. Ya udah lu bawa pulang dah bapak, gitu. Bibirnya nyampe miring, ya udah diurut, ya udah, katanya si truk nih bu, katanya gitu. Sekarang kita udah sampai toko material. Jujur banyak banget yang kita butuhin buat rumah Bu Evi. Ini dia list-listnya apa yang kita butuhin. Ada dari asbas lah, reng, baja, gipsum, jendela, pintu kamar mandi, kloset, keramik kamar mandi, list pang. Apa list pang? Siapa nulis di list pang nih? Bapak ini buat di depan asbes. Oh, buat depan asbas. Harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur banyak banget sih ya kita butuhin, nggak apa. Karena emang kondisi rumahnya Ibu Evi ya memprihatinkan banget. Dan kemarin tuh kita sudah rubuhin total rumahnya, makanya kita mau bangun dari nol biar lebih nyaman buat Bu Evi sama bapaknya. Yang kalau misalkan kalian tahu, memang si bapak ini terkena penyakit stroke dan memang kondisinya ya lumayan tidak stabil lah kalau kata Bu Evi. Dia ngerasain sedih, nggak bisa bantuin, udah nggak ngerasain lagi sakit pahitnya, udah kena masih ada biaya pecah sekolah lagi. Karena saya sedih sendiri nyari duit pas sakit, ya ikhlas ya diterima aja padanya, jalanin apa nyampe mana gitu. Kita waktunya nggak lama, jadi kita harus gaspol. Let's go. Sak, semen. Kita butuh 10. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kumpul 5. Nanti ada mas-masnya yang bantuin. Sekarang kita masih butuh yang lain, kayak pasir dan lain-lainnya. Habis tanpa seru. Habis sila. Ya, oke 10. Oke. Turun, naik. Aduh, berat. Bang, tolong saya, Bang. Bego. Sekarang kita mau lanjut proses pemotongan baja ringan. Baja ringannya buat pondasi-pondasi rumahnya tadi kita udah ukur 2 meter 80 cm untuk ketinggian. Ini kesukaan gue nih, motong-motong kayak gini nih. Kalau misalkan emang kalian nggak biasa gerinda dan segala macam, emang harus hati-hati ya. Ini sedikit informasi buat teman-teman, jangan kalian bertingkah langsung nggak pernah megang gerinda, kalian langsung motong gerinda. Nah, mending kalian belajar dulu sama orang yang lebih paham. Kalau aku emang dari kecil emang suka motong-motong, malu apa gerinda, motong ini ngelas itu ya kan. Jadi memang udah kebiasaan kita. Nggak ada duitnya buat berobat, buat makan sehari aja syukur alhamdulillah. Girang benar sayanya ada yang bantuin saya gitu. Saya mau pengen nambah usaha, cuman modalnya nggak ada. Ini buat yang kecil sekolah besok aja mau masuk SMA duitnya nggak ada. Ini mau ujian nih, ujian akhir 1.200.000. Belum ada. Ya Tuhan yang ini nama kita semuanya. Ya ada Tuhan yang Maha Kuasa lah. Semuanya dari Allah. Percaya. Lanjut lagi hari ketiga, prosesnya sudah makin kelihatan. Di sini kemarin kita sudah mulai masang rangka-rangka buat rumahnya. Dan hari ini bakal kita selesaiin rangka-rangkanya. Abis itu kita naikin atapnya, isiin atapnya ini nih.
Asbesnya bakal kita langsung naikin hari ini. Tapi jujur, di hari ketiga, keempat, dan kelima, disitulah tantangannya karena kita harus ngejar supaya selesai karena waktu kita nggak banyak. Ada mas-masnya yang lagi kerja lembur. Luar biasa. Sejauh ini semuanya aman, terkendali, tidak ada masalah apapun. Cuman satu aja masalahnya ya kan, tantangannya yang selalu gue bilang, cuaca. Kayak kemarin kita yang seharusnya kita kerja sampai jam 5 atau jam 6, tapi jam 2, jam 3 kita harus berhenti karena kondisinya hujan. Baut titanium nih guys, senggol dong. Astagfirullah, mana ada baut titanium buat rangka rumah ya kan? Lanjut lagi, kita pasang bagian reng buat asbesnya. Biar makin mantap dan lebih paten lagi dan kokoh sama kayak keluarga Bu Evi. Let's go! Inilah dokumentasi kita ngonten TikTok sembari kita ngevlog. Biar kalian lihat prosesnya seperti apa di belakang layar dan lain-lainnya. Tadi kita udah bikin rangka-rangkanya, sekarang kita belanja lagi karena kita sudah mulai beli pasir. Nah, kita sekarang mau angkut pasir ke dalam pickup ini. Satu kol kita angkut dan seperti biasa ada biawak di sini datang nyamperin. Emang nggak bisa? Logikanya di mana? Gimana caranya? Itu bisa tuh. Iya, cuma 2. Kedatangan Master Idealis. Oke. Ya nggak bisa jauh-jauh dari aku, ya kan? Apa tadi? Lu bilang? Kalau dadakan. Iya, jadi kita apa aja bisa. Mobil Blacky bisa. Bisa. Mobil butut bisa. Forklift. Forklift bisa. Semua bisa kita. Ada yang namanya the power of kepepet ya. Kau kerja kayak gitu nggak benar. Kayak gini cara ngangkatnya. Kayak mana? Pernah kerja bangunan ya? Masa di kayak gini-gini kan di? Iya, biar halus dulu, Bukan, biar kerja kamu bangun rumah aja. Biar saya ngangkat. Nah, angkat lah. Belum selesai lagi, kita harus beli 25 GRC. Terus apa lagi Bapak tadi kita butuhin? Gipsum butuh berapa? Itu 7 lembar. 7 lembar. Wah, pokoknya banyak banget yang kita butuhin. Komponnya juga kita udah angkut. Komponnya kita cuma butuh 1 aja. Cuman yang kemarin banyak itu semen yang kita beli. Ada sekitar 10 sak. Habis itu belum lagi dari pipa paralonnya lah, dari saklarnya lah. Wah, banyak banget. Yaudah, nggak usah pakai lama. Karena tugas kita belum selesai. Hari masih panjang. Kita harus balik lagi ke rumah Bu Evi untuk pasang semua bagian. Salah satunya adalah yang setahu gua asbesnya. Let's go. Kita lanjut lagi pemasangan asbesnya. Masya Allah. Teman-teman, luar biasa, rame banget. Nih, biawak satu nih, kode aja nih. Jadi besok datang ke sini. Datang, kita ya kan? tangan. Jadi memang aku sudah deal sama dia. Ketika aku kerja, aku lagi shoot dan segala macam, ngebangun rumah Bu Evi. Beliau botak dia yang biawak Kita nih. buat hiburan. Hiburan. Logika. Gitu. Logika gitu. kan? Cocok kan? Cocok lah. Dari tadi aku ditontonin lagi syuting ya kan. Sekarang aku kerjain dia naik ke atas sana. Pasangnya betul. Apa udah? Pasangnya betul. Bornya mana bornya? Bornya, coba kasih bor, kasih dah. Untuk day 3 sudah selesai. Biar abang-abangnya yang lanjutin karena masih kita ada kerjaan yang lain. Jadi besok kita mulai day 4. Panas pol. Walaupun dihadang sama hujan, tapi tetap semangat. Nggak pernah kendor. Nah, sekarang kita sudah ada di toko bangunan berikutnya, yang dimana kita sudah beli pintu untuk pintu utamanya. Nggak usah pakai lama, karena prosesnya kita harus cepat, nggak bisa lama-lama. Oh iya, sebelum itu kita juga udah angkut nih jendela. Jadi memang rumah Bu Evi kita pakein jendela ada 2, ada di samping kiri sama bagian depan rumahnya. Ini kita masukin dulu. Untuk pintunya. Pintu kamar mandinya udah kita beliin juga. Kita sengaja pilih, berat juga, yang warna putih biar lebih bagus aja dan lebih cantik aja. Ini jendelanya yang kotak. Ini bagian klosetnya bakal kita bagusin lah kamar mandinya dan pokoknya kita bikin senyaman mungkin dan seestetik mungkin. Ini udah masuk D4 yang dimana kita punya waktu lagi 6 hari atau cuman lagi 4 hari untuk selesai rumahnya. Let's go! Ya belum sempat membahagiakan dia. Ya anak-anak, sesusah senangnya ya tetelan ya beli mie 2 bungkus maka merenam berlima orang bagi dikit-dikit. Jadi guys, kita lagi bikin strategi untuk kontennya. Kita pikirin hooknya seperti apa, kita pikirin semuanya seperti apa. Jadi nggak cuma asal jalan aja kan. Sekarang kita lanjut pemasangan klosetnya. Ini kita harus bongkar dulu. Nanti di
sini dia tinggal duduk. Lanjut lagi, kita pasang hebel. Lupa gua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hari ini cuaca lumayan mendukung, nggak terlalu panas kayak kemarin. Belum ada sekitar 60% ataupun 50%. Ini mungkin sekitar 49%. Lagi 1%, 50%. Kamar mandinya itu kemarin kloset jongkok. Sekarang kita ganti yang pakai yang duduk. Sekarang kita mau proses pasang GRC. Belum lagi plafon atasnya. Pasang ininya, itu, dan lain-lainnya. Pokoknya prosesnya masih panjang banget. Dan aku mau panggil semua brand seluruh Indonesia. Aku kepikiran, gimana kalau misalkan road trip aku tahun 2025 sama 2026 ini yang bakal aku lanjutin road trip keliling Indonesia. Aku tambahin salah satu konten di luar Modif Motorojol atau Kabuli Motor Impian. Kita gimana kalau renov rumah orang di daerah-daerah tersebut? Menurut kalian gimana? Tapi itu terserah kalian. Aku ikutin semua kata-kata netizen. Jadi aku panggil seluruh brand dari Sabang sampai Merauke yang mau kerjasama, boleh langsung hubungin nomor yang ada di bio Instagram gue. Let's go! Proses rumah Bu Evi sebentar lagi mau selesai. Nah, sekarang saatnya kita cari keramik yang kita mau pakein. Keramik yang kita butuhin tuh ada 3 layer. Ada buat bagian depannya, terus ada buat kamarnya, terus ada juga yang lagi satu buat kamar mandinya. Kita harus cari 2 keramik buat bagian depan sama kamar mandinya yang ada nggak licin, yang nggak smooth gitu, yang ada gerigi-gerigi agak biar nggak licin banget lah. Nah, tadi udah kita lihat, pengen nih bagian ini nih. Untuk depannya tuh yang ini nih. Yang ujung-ujung nanti bentuknya seperti ini nih. Nah, untuk kamarnya kita pakai keramik kayak gini. Jadi kita pakai motif-motif kayu ya. Nah, untuk kamar mandi kita pakai yang ini. Keramiknya itu yang tadi gue bilang itu kalau nggak salah tuh 10 dus, 9 dus sama 17 dus. Yang paling banyak tuh yang di dalam kamarnya 17 dus. Nggak usah pakai lama karena kita harus langsung balik untuk pemasangan keramik. Nah. Nanti kalau anak-anak saya udah berkeluarga, sama pengennya di kampung. Di sini kan kita beli semuanya. Kalau di kampung kita nanam apa-apa di samping rumah kita bisa gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi kita udah belanja keramik dan lain-lainnya. Hari ini prosesnya akan proses kita naikin gipsumnya dan kita bakal selesaiin GRC pemasangan kanan kiri semuanya pokoknya sampai pemasangan keramik. Mana bornya? Kita harus cepat-cepat selesai nih. Biar hasilnya lebih paten, kita biarkan yang ahli-ahli mengerjakan untuk pemasangan plafonnya. Langsung kita pasang jendelanya. Kokoh! Sudah masuk hari Kita sebentar lagi sudah mendekati akhir-akhir dari jadinya rumah Bu Evi. Ronaldo. Kita sudah kompon, ramuannya udah kita buat, nggak bisa lama-lama karena sebentar lagi kita akan mulai ngecat kamarnya Bu Evi dengan warna yang aku pilih yang menurut gua bagus banget. Sekarang proses kita mau melakukan pengecatan. Kita sudah beliin catnya yang warna seperti ini. Langsung kita tuang. Kita taruh dulu. Ini kita lagi ngetes aja. Bagian ini bakal kita kompon ulang. Masuk hari-hari terakhir kita renovin rumah Ibu Evi. Besok sudah kita penyerahan. Sekarang saatnya kita belanja-belanja. Kita harus pikirin semua fungsionalnya semua. Jujur ini gue suka banget karena ini kalau misalkan warna putih ini dengan kombinasi warna hitam, list hitam seperti ini, masuk ke dalam kamar Ibu Evi yang baru dengan keramiknya yang motifnya kayu, fix paten kali keluar warnanya dia tuh, ya kan? Dari lemarinya kita harus juga pikirin, kasurnya juga, terus rak di kamar mandi juga kita harus pikirin. Rencana gue adalah gue juga pengen beli kayu bambu-bambu gitu di depan rumahnya nanti kita mau taruh. Nah, ini kebetulan lagi ada bos besar datang nih, kakak kita. Jadi kali ini untuk renov rumah yang kedua, yang pilih-pilih barang beliau.
Dia yang pilih-pilih. Oke guys, tolong dikawal. Biar dia aja yang milih-milih. Capek juga kita dari tadi ini keringat udah macam babi kita. Udah jalan. Bagusnya sih yang ini, cuman takutnya terlalu besar buat rumah Ibu Evi. Kita coba ngambil yang ukurannya pas dengan measurement di kamarnya. Nah, tadi Bang Bule kayaknya milih yang ini nih. Yang ini bagus juga sih sebenarnya, tapi dia terlalu lebar. Lanjut ke Rak TV. Jadi guys, sekarang kita mau lihat Rak TV. Rak TV-nya yang mana nih? Cocoknya yang mana? Nah, tadi Bang Bule maunya yang ini, tapi aku nggak setuju. Karena warna samping-sampingnya ini warna hitam. Sedangkan itu yang kita perlu adalah yang coklat muda. Makanya aku rekomendasikan yang ini. Sangat cocok dengan rumahnya Bu Evi. Ukurannya juga pas. Bang Betet, coba ini bagaimana? Kita mau bayar ini. Ibunya mana? Kayak penyiar bola ini. Rumah ibunya sudah selesai, sekarang kita tunjukin rumahnya ke ibunya setelah direnovasi. Lah, kok lu sih bang? Bang Ladisnya kemana? Iya, jadi gini. Halo Dut, boleh tolong titip rumah? Oke Dut, gua tuh rumah lu. Dut, lu gimana sih nggak bukain pintu? Lu di rumah kan? Aduh, kayak ini orang salah deh. Iya Dut, gue di rumah tapi... Tapi apa? Dan lu mau titip apa sih? Maksud gue titip kasih rumah yang gue renovasiin karena gue lagi di rumah Dut. Lah, ya ini gua di rumah lu, bukain pintunya lah. Bukan rumah gue yang di Indonesia Dut, tapi yang di Eropa. Ini rumahnya udah ada di belakang ibu. Kita akan buka penutup matanya dulu, oke? 3, 2, belum. Sabar dulu dong. Biar kayak di TV. 3, 2, 1. Ini belum, masih ada kainnya, Bu. Sekarang kita buka beneran nih. Hitung barengan ya. 3, 2, 1-nya ya. 3, 2, 1. Rumah baru untuk ibu. Kita bakal lihat-lihat dulu Bu ke dalamnya. Nah silakan Bu, kita udah siapin tempat nongkrong buat ibu. Jadi bisa nyantai dulu di sini. Silakan duduk Bu. Asik. Tadi depannya gudang ya Bu. Udah dirapihin sama Bang Bule. Jadi biar lebih enak untuk pagi-pagi nyantai Bu. Tapi ini baru depannya. Kita lihat dalamnya dulu dong. Ini kalau ada yang mau nongkrong di sini bayar ya. 10.000 1 jam. Selamat datang ibu ke rumah barunya Bu. Yang pertama, kita benerin jendela di kamar ibu. Dan jendelanya yang pasti bisa kebuka, Bu. Sirkulasi udaranya enak, tidurnya juga lebih nyaman, Bu. Yang pasti, Bu, lantainya juga udah kita full ganti. Jadi jauh lebih nyaman juga kalau ibu jalan-jalan di dalam ruangannya, Bu. Kemarin kan agak berantakan tuh, Bu. Ini kita udah taruh, ada laci juga buat ibu naruh barang-barang. Plus, bukan itu doang, Bu. Kita udah siapin juga lemari baru untuk ibu. Lihat dalamnya sini, Bu. Silakan dibuka, Bu. Wih deh. Kemarin kasurnya itu kan di lantai dan tipis ya Bu. Silakan dong, cobain dong kasur barunya Bu. Set, wih deh. Jangan cuma duduk doang Bu, harus tes tiduran Bu. Silakan Bu. Asik. Ini karena ada ibu, bapak sama anak. Ini kita udah siapin juga Bu. Silakan berdiri Bu. Kasurnya bisa ditarik juga Bu. Jadi bisa lebih luas lagi untuk tidurnya juga Bu. Ini Bang Bule udah pastiin kasurnya kualitasnya yang nyaman juga untuk ibu tidur. Di sini kita juga udah naruh kipas juga. Kita udah bikin atapnya juga Bu. Tuh lihat Bu, udah bener-bener rapih. Kemarin yang sebelumnya bener-bener nggak ada plafon deh. Yang penting ibu di ruangan ini harus terus nyaman Bu. Belum kelar di situ Bu, kita ke toiletnya dulu nih Bu. Kemarin ibu kan harus jongkok-jongkok Bu. Sekarang kita bikin toiletnya yang duduk Bu. Kita bikin ada semprotannya juga, jadi jauh lebih nyaman juga untuk ibu. Karena banyak banget saya dengar kabar kalau orang tuh udah agak berumur, toilet jongkok tuh lumayan bahaya Bu. Terutama ini toiletnya juga udah kita ganti lantainya Bu, anti licin. Takutnya lagi nggak fokus atau apa kepleset. Nah ini biar jauh lebih aman Bu. Plus kita udah bikin showernya juga di sini Bu. Kita udah taruh tempat buat naruh di showernya juga. Ya pokoknya ini buat sabun sampo. Dan ini showernya, wow, bisa mandinya enak nih Bu. Nyaman kalau pakai ini Bu. Plus kita udah bikin sirkulasi udaranya juga di toiletnya jadi biar nggak pengap Bu. Gimana dengan rumah barunya nih Bu? Senang, ya bersyukur udah diberi sama Bang Bule, udah dirapiin, direnovasi rumah saya sangat berterima kasih sama Bang Bule. Semoga kedepannya Bang Bule bisa membantu orang
lebih dari saya gitu. Amin. Bang Bule, makasih banyak Bang Bule. Dari rumahnya nih Bu, Ibu ngelihat sebelum dan setelahnya apa yang Ibu rasakan nih, bedanya? Tadinya saya tidurnya juga nggak layak, sekarang udah dikasih layak sama Bang. Semoga bisa dipergunakan sebaik-baiknya Bu untuk rumahnya dan keluarga Ibu, Bapak cepat sehat juga dan semoga rumah ini bisa dijadikan tempat berkumpul bareng keluarga-keluarga Bu. Dari Bang Bule dan saya juga Iben, kita yang berterima kasih juga ke Ibu karena udah ngasih kesempatan untuk merenovasi ini dan semoga Ibu suka lah. Suka benar saya. Enggak nih, beneran suka nggak nih? Suka. Bener? Benar suka. Enggak, kalau nggak suka kita cat warna pink nih. Terima kasih banyak Bu. Semoga kedepannya rumah ini bisa terus bermanfaat Bu. Saya yang berterima kasih. Siap. Banyak Bang Ben udah datang ke sini. Nih kayaknya feeling gue nih, ini bakal jadi rumah base campnya nih. Pasti bakal banyak bocil nongkrong-nongkrong di sini, duduk-duduk di sini. Nggak apa-apa tapi Bu. Apa-apa. Biar rame kan enak. Malah jadi nggak bosen ya. Sekarang minimal pulang-pulang dagang abis panas-panasan, tinggal masuk kamar, tidur di kasur, ngadem. Atau pulang-pulang duduk dulu di sini, ngaso dulu di sini, baru masuk buat nyantai. Halo Pak, ya Pak. Halo Pak. Ini Pak, rumah barunya Pak, untuk istirahat Pak. Semoga bermanfaat rumahnya Pak dan semoga bisa untuk Bapak istirahat juga Pak. Untuk Bapak sama Ibu, biar istirahatnya bisa lebih nyaman lah Pak. Kalau gitu kita pamit dulu Bu. Selamat menikmati rumahnya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak ya. Ini kuncinya Bu, kita serahin ke Ibu. Dengan ini rumahnya sudah sah, telah direnovasi.